Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Benang Merah. Hari ini aku dan Michael bakal menjelaskan tentang PT Pertamina yang mungkin masyarakat kenal sebagai pom bensin ya. Kita akan menganalisis dari SWOT-nya, dari SGDS yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhinya. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya. Pada awal kemunculannya di tahun 1957, Pertamina adalah PT eksploitasi tambang minyak Sumatera untuk mengelola ladang minyak di Sumatera. Kemudian berubah menjadi PT Permina pada tanggal 10 Desember 1957. Tahun 1968 adalah masa jayanya Pertamina setelah banyak investasi asing maupun dalam negeri. Selanjutnya, pada 1978 hingga 1997, Pertamina pertama kali mengalami resesi dunia. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina membenah keuangan dan organisasinya. Selanjutnya, pada tahun 1998 hingga sekarang, Pertamina mengubah lambang dari kuda laut menjadi panah yang kita kenal sekarang. Pertamina terus melakukan transformasi untuk penyelenggaraan energi baru. Nah, untuk jenis produk yang dibahas adalah Yayasan Pertamina, PT Pertamina Retail, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, mulai dari penjelasan SDGs, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diciptakan untuk mengatasi berbagai tantangan global. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals. Sebelum kita analisis, aku ingin disclaimer dulu bahwa presentasi ini hanya dibuat untuk semata-mata sebagai tugas. Jika kita berandai-andai kita adalah seorang manajer di perusahaan Pertamina, tidak bermaksud menyindir pihak manapun maupun merusak citra dari perusahaan tersebut. Oke, mulai dari kelebihan berdasarkan SDGs. Berdasarkan SDGs nomor 1, karyawan di Pertamina digaji dengan layak sehingga mengurangi angka kemiskinan. SDGs nomor 4, Universitas Pertamina memberikan beasiswa. Kemudian, SDGs nomor 5, Pertamina tidak membedakan gender. SDGs nomor 8, Pertamina menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan mendorong perputaran ekonomi. Untuk sumbernya dapat dilihat pada slide terakhir nanti. Kalau ada positifnya pasti ada negatifnya. Yang salah satunya negatif adalah Pertamina tidak memenuhi SGD nomor 3 dan nomor 3, nomor 11 dan nomor 12. No, pada nomor 3 Pertamina masih memberikan dampak lingkungan yang cukup buruk karena menjual bahan bakar minyak yang tidak ramah lingkungan. Dan nomor 11 dan 12 Pertamina masih menggunakan fossil base untuk membuat BBM mereka. Selanjutnya, analisis yang kami lakukan untuk SWOT yang nomor 1 adalah pencampuran etanol ke dalam bensin. Dari solusi ini, itu memiliki kelebihan pencampuran etanol ke dalam bahan bakar itu uh, mengurangi mengurangi polusi karena adanya peningkatan oktan dari bahan bakar. Tetapi kekurangannya ini adalah bahan bakar yang digunakan dengan penambahan etanol dengan sifat etanol yang menyerap air dapat membuat korosi pada pada mesin bahan bakar. Setelah itu ada di bagian opportunity-nya. Di bagian opportunity pastinya eh, eh, bahan bakar etanol dapat diciptakan dari komoditas-komoditas yang ada di Indonesia seperti contoh jagung, singkong dan beberapa komoditas lain. Jika etanol ini akan digunakan secara konstan dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut akan berdampak pada ekonomi petani-petani jagung, petani singkong yang dalam ekonomi yang dalam lingkup yang lebih kecil. Tetapi ada triknya, yaitu kompetitor dapat mempromosikan dan menjual BBM dengan bahan bakar fosil yang lebih murni
yang mengedepankan kualitas pembakaran mesin dibanding dengan ramah lingkungan. Lalu untuk kekurangan kedua, ada di SDGs nomor 10. Pertamina masih memonopoli suplai BBM di Indonesia. Nah, hasil dari analisis SWOT kedua adalah transparansi Pertamina dalam laporan keuangan. Kelebihannya adalah kepercayaan publik dapat meningkat dalam jangka panjang. Tetapi kelemahannya, dalam jangka pendek, transparansi dapat menurunkan kepercayaan publik karena munculnya temuan yang sensitif. Nah, dari situ kita dapat opportunities bahwa walaupun menurunkan kepercayaan publik, Pertamina dapat membangun kepercayaan publik ulang dengan mengedepankan transparansi keuangan. Tetapi trends-nya adalah kompetitor dapat menjual produk tanpa ada sangkut paut dengan politik dengan servis yang lebih baik dibandingkan Pertamina. Nah, ini semua adalah sumbernya, bisa dilihat kembali pada slide-slide sebelumnya bahwa ini ada sumbernya. Mungkin itu aja study case dari saya, Moses, dan partner saya, Michael. Jika ada kelebihan dan kekurangan, boleh ditaruh di komentar di bawah. Terima kasih Pak Manatap sudah mengajarkan kita, sudah mementori kita dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Dah.